Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih dengan lanjutan video yang tadi pagi ya bun. Setelah sampai rumah, ini aku langsung ngolahin ikan. Ikan ini aku beli harganya 1 kilo itu Rp30.000. Lebih murah di emang-emang yang suka mampir ke rumah aku sih bun. Di situ biasanya per kilonya itu Rp25.000. Cuman sudah beberapa hari ini dia tuh nggak mampir-mampir, nggak tahu deh kemana. Karena kalau dia jual ikan pasti mampir ke rumah aku. Karena aku punya ikan segar, jadi hari ini rencananya aku pengen bikin sinonggi alias kapurung. Udah cukup lama juga aku nggak makan sinonggi. Aku itu kalau makan sinonggi atau bikin sinonggi nungguin ikan segar ya bun. Dan ikan-ikan yang dagingnya tebal. Biasanya kalau aku ke pasar, aku itu paling beli ikan kecil-kecil yang harga satu kantongnya atau 1 kilonya paling juga 20 atau 15.000 rupiah. Ikan seperti itu tuh kurang enak kalau dibikin sinonggi. Kalau aku sih oke-oke saja, mau itu ikan apapun, direbus, digoreng aku suka banget. Tapi anakku, suamiku suka milih-milih gitu loh bun. Mereka itu sukanya sama ikan-ikan japu atau ikan cakalang ya kan. Kalau seperti ikan bandeng, mereka itu kurang suka karena katanya banyak durinya. Lanjut di sini aku ngolahin cumi, aku buang-buang dulu plastiknya. Ini tuh tadi aku beli setengah kilo harganya Rp35.000. Sama aja sih bun, di pasar-pasar dekat rumahku juga harganya segituan. Yang bikin beda adalah kualitas kesegarannya. Biasanya kalau di pasar-pasar, aduh, udah nggak tega bun buat ngebelinya. Warnanya udah bukan putih bening lagi ya, tapi warna merah. Merah kehitam-hitaman gitu ya bun, sudah balok, sudah baal, mungkin kebanyakan makan es batu. Oke, setelah selesai kemudian ini aku cuci cuminya sampai bersih. Aku tuh sebenarnya kurang bisa juga ya bun masak cumi, karena emang aku mah dari kecil nggak pernah makan cumi. Aku inget waktu aku makan cumi itu kelas 1 SMA, itu pun dikasih sama temen aku. Pas aku lagi makan, dalam hatiku berkata, oh cumi kok bentuknya kayak cincin ya. Saking kutara bunda alias nggak pernah, sampai-sampai aku nggak tahu cumi itu kalau dimasak seperti apa. Ya mungkin di kepala aku tahu sih cumi itu kayak gitu ya, kayak gitu bentuknya panjang. Tapi kok setelah pas aku makan kok bentuknya kayak cincin ya. Ya inti nama aku teh belengep rada-rada boloho gitulah bunda ya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau bikin bumbu untuk masak cuminya. Aku iris-iris bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga cabai rawit satu aja. Aku tambahkan juga irisan daun bawang supaya nanti aromanya lebih wangi ya bun. Baiklah, mari kita oseng-oseng. Pertama-tama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Ya iyalah, masa panaskan air. Ini mah masak cumi ala-ala aku ya bunda, tapi nggak apa-apa, kayak gini aja rasanya udah endol Ita Sonata. Masak cumi mah diapa-apain juga enak bun, bukan karena bumbunya ya, tapi karena memang cuminya udah enak. Aku pakein sauri, kemudian kecap asin sedikit, kemudian kecap manis, dan juga saus sambal. Aku mah kalau masak cumi atau udang ya seperti ini aja bun, kayak gini aja rasanya udah enak banget. Tidak perlu menunggu waktu lama, akhirnya ini cumiku udah mateng dan siap untuk disajikan. Cuman sedikit ya bunda ya, karena ini tuh buat Cece sama Babang aja, biarlah aku makan ikan sama Pak suami. Cumi kuah hitam udah mateng. Ini tuh pas aku rasain, wow ternyata enak ya. Tapi sayangnya cuma sedikit bun. Oke bun, kita lanjut lagi ya. Ini aku lagi-lagi ngirisin bawang merah dan bawang putih. Tapi kali ini aku mau masak ikan pindang untuk aku bikin sinonggi. Sinonggi itu kalau untuk yang belum tahu mungkin makanan yang cukup aneh ya, ngapain itu jiwel-jiwel kayak umbel gitu kan dimakanin. Tapi kalau sudah ngerasain, pasti bakal ketagihan. Suamiku aja bun yang tadinya rewel sama makanan, sekarang mah semua dia lahap. Nah ini setelah bamernya mateng, kemudian aku masukin ke dalam panci ikan. Aku juga tambahin apa ini ya, daun salam, kemudian cabai guluntungan, kunyit bubuk, asam jawa tapi asamnya nggak tahu kemana, terusan irisan tomat dan lengkuas. Kemudian aku kasih air sing loba karena nanti airnya itu mau aku bikin sinonggi. Kemudian ikannya itu dibumbuin. Aku di sini pakai Royco 1 bungkus. Kemudian aku tambahkan lagi garam karena ternyata kurang asin. Sambil nungguin ikannya matang, ini aku mau irisin terong. Aku buang-buangin dulu pantatnya karena terong ini mau aku rebus dicampur pakai sayur bayam atau kata orang Tolaki mah palola. Palola itu bahasa Kendari ya bun, yang artinya terong. Satu-satunya nama sayuran yang aku tahu bahasa Tolaki cuman palola. Nggak tahu kenapa ya, karena teman-temanku itu suka banget, mereka tuh suka banget sama yang namanya sayur terong alias palola.
Beberapa teman aku yang orang Tolaki, setiap aku ke rumahnya pasti ada sayur bening palola. Jadi kalau masak sayur bening itu ya di Kendari ya, daun kelor, kemudian kacang panjang dicampur pakai terong. Betul nggak? Mana nih orang Kendari? Tapi tuh rasanya enak banget, Bun. Kalau orang Sunda kan bikin sayur bening itu pakai kencur. Nah, kalau orang Kendari mah enggak, Bun, cukup pakai garam sama penyedap. Tapi bener, Bun, rasanya itu enak banget. Makannya pakai ikan kuning, ikan dimasak kuning gitu kan. Itu tuh ya ampun rasanya enak banget, Bun. Pokoknya makanan Kendari mah no kolesterol, no lemak-lemak. Ngoseng-ngoseng aja jarang, Bun, jadi seringnya itu masak sayur bening, ikan juga di kuah kuning. Nggak kayak aku nih, tiap hari makan oseng-oseng, makan gorengan. Kalau nggak makan gorengan kayaknya gimana gitu ya, deket karena penyakit. Oke, Bun, kita lanjut lagi ya ke videonya. Dari tadi aku ngacaprak tuh para ruguh, pokoknya tidak nyambung aku mah ya antara ceritaanku sama isi video. Habis bingung Bunda mau ngomong apa, masa oh ya Bun ini aku lagi cuci piring. Lah udah tahu cuci piring dikasih tahu lagi. Ya memang Bun, ini aku lagi cuci perabotan-perabotan, cuci panci-panci ya. Karena aku tuh kan mau cuci sayur, tapi ternyata di sini tuh penuh, makanya aku cuci dulu begitu, Bunda. Nah, ini airnya udah mendidih, terongnya juga udah mateng, kemudian aku masukin sayur bayamnya. Di sini aku nggak pakai kencur ataupun apapun itu ya Bunda ya. Aku cuman pakai 1 bungkus Royco aja. Kalau bikin kapurung atau sinonggi memang sayurnya itu jangan dibumbuin macem-macem ya. Barangkali di rumah itu Bunda mau coba-coba bikin kapurung alias sinonggi. Sayurnya nggak usah dibumbuin apa-apa ya Bunda, cukup garam sama mecin aja kalau suka. Tapi kalau nggak suka ya cukup garam aja udah cukup. Dan untuk kuah ikannya juga sebenarnya nggak perlu tuh pakai tomat, pakai irisan bawang merah, bawang putih, itu nggak perlu Bun. Cukup pakai kunyit, asam, garam, dan juga micin. Kalau suka Bunda, tapi ya kalau misalkan nggak suka boleh pakai daun salam atau apapun itu bebas. Nah ini mah aku ala-ala Sunda ya Bunda, aku tambahkan juga daun kemangi karena ini adalah judulnya ikan pindang gunung ya. Nah kemudian ini lanjut aku cuci lagi perabotan-perabotan yang kotor. Pokoknya Bun kalau lagi masak bisa berkali-kali untuk cuci piring, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Kalau ditumpuk capeknya itu bukan main Bunda. Jadi daripada riweuh ya lebih baik dicicil-cicil seperti ini. Sedikit informasi ya Bun, jadi sinonggi dan kapurung itu sebenarnya sama-sama aja sih. Cuman kalau kapurung itu pakai kacang tanah yang dihaluskan, nah sedangkan sinonggi itu nggak pakai. Dan juga berbeda dari cara penyajiannya. Kalau kapurung, cara penyajiannya itu dicampur dulu di dalam satu wadah. Ikannya disuir-suir, dimasukin ke wadah, kemudian sagunya juga udah dapat potong kecil-kecil gitu ya Bunda. Kemudian dimasukin ke wadah, masukin sayur, masukin air ikan, jeruk nipis, kemudian diaduk-aduk. Nah baru kita tuangin ke mangkok masing-masing. Nah kalau sinonggi nggak seperti itu Bun cara makannya. Makannya seperti makan nasi pada umumnya, cuma nasinya itu diganti pakai sagu gitu. Nah karena aku orang Sunda, jadi rasanya nggak srek kalau nggak ada sambal terasi. Walaupun pada kenyataannya bikin sinonggi itu nggak harus selalu ada sambal terasi ya Bunda ya. Tapi nggak tahu kenapa aku mah harus selalu ada sambal terasi untuk nanti coel-coel sayurnya. Nah untuk video bikin sinongginya mungkin aku upload nanti agak malam ya Bunda ya, karena ini durasinya sudah cukup panjang dan gak ada yang jagain Dede Prana Bun, itu masalahnya. Oke Bun, nanti malam ya aku uploadnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Semoga menginspirasi ya semua konten-kontenku, semoga bisa menjadi motivasi. Semangat.